Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena sampai detik ini kita masih bisa bernapas dan kita masih bisa menjalankan amanah kita sebagai manusia, dan sampai detik ini juga kita masih bisa berkumpul di ruangan virtual ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu kita aturkan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu menjunjung tinggi nama beliau, semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Redi. Yang kedua itu ada Nur Adila. Dan yang ketiga ada Yesi Sarmila. Nah, untuk materi pertama langsung saja akan dipresentasikan oleh Nur Adila. Kepada Nur Adila disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila, NIM 19086043. Dari kelompok 1, materi tentang sistem energi. Sistem energi dan metabolisme energi dalam olahraga. Saat sedang berolahraga, terdapat dua simpanan energi utama yang akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, yaitu simpanan karbohidrat dan lemak. Simpanan karbohidrat terdapat dalam jumlah yang terbatas di dalam tubuh, yaitu sekitar 0,5 kg, dan tersimpan dalam bentuk glikogen otot, glikogen hati, dan glukosa darah. Sedangkan lemak dalam jumlah yang besar akan tersimpan di dalam jaringan adipos dan di dalam otot sebagai triacylglycerol. Proses produksi energi di dalam sel otot akan berlangsung tepatnya di dalam mitokondria sel. Di dalam mitokondria, lemak atau karbohidrat akan dioksidasi atau dibakar untuk menghasilkan molekul energi ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi di dalam sel-sel tubuh. B. Sumber energi dalam olahraga. Kebutuhan energi pada saat berolahraga dapat dipenuhi melalui sumber-sumber energi yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu melalui pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak, serta kontribusi sekitar 5% melalui pemecahan protein. Di antara ketiganya, simpanan protein bukanlah merupakan sumber energi yang langsung dapat digunakan oleh tubuh, dan protein baru akan terpakai jika simpanan karbohidrat ataupun lemak tidak lagi mampu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam tubuh, jaringan otot dan hati merupakan dua kompartemen utama yang digunakan oleh tubuh untuk menyimpan glikogen. Pada jaringan otot, glikogen akan memberikan kontribusi sekitar 1% dari total massa otot, sedangkan di dalam hati glikogen akan memberikan kontribusi sekitar 8-10% dari total massa hati. Sebagai sumber energi, simpanan glikogen yang terdapat di dalam tubuh secara langsung akan mempengaruhi kapasitas atau performa seorang atlet saat menjalani program latihan ataupun juga saat pertandingan. Secara garis besar, hubungan antara konsumsi karbohidrat, simpanan glikogen, dan performa olahraga dapat disimpulkan sebagai berikut. Konsumsi karbohidrat yang tinggi akan meningkatkan simpanan glikogen tubuh. Semakin tinggi simpanan glikogen, maka kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik juga akan semakin meningkat. Level simpanan glikogen tubuh yang rendah menurunkan atau membatasi kemampuan atlet untuk mempertahankan intensitas dan waktu latihannya. Konsumsi karbohidrat setelah latihan atau pertandingan akan mempercepat penyimpanan glikogen, yang kemudian juga akan mempercepat proses pemulihan atau recovery seorang atlet. A. Protein. Protein merupakan salah satu jenis nutrisi yang mempunyai fungsi penting sebagai bahan dasar bagi pembentukan jaringan tubuh atau bahan dasar untuk memperbaiki jaringan
jaringan tubuh yang telah rusak. Namun, penggunaan protein sebagai sumber energi seperti yang telah disebutkan akan mengurangi fungsi utamanya sebagai bahan pembangun tubuh serta juga fungsinya untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Oleh karena itu, untuk mencegah pemakaian protein secara berlebihan sebagai sumber energi saat berolahraga, seorang atlet diharapkan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang cukup agar dapat meningkatkan simpanan glikogen dan juga dapat menjaga level glukosa darah di dalam tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Yesi Sarmilah. Kepada Yesi Sarmilah disilakan. Selanjutnya B. Lemak. Di dalam tubuh, lemak dalam bentuk trigliserida akan tersimpan dalam jumlah yang terbatas pada jaringan otot dan akan tersimpan dalam jumlah yang cukup besar pada jaringan adipose. Ketika sedang berolahraga, trigliserida yang tersimpan ini dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas, kemudian menghasilkan energi. Pada olahraga dengan intensitas rendah seperti jalan kaki atau lari-lari kecil, ketika kebutuhan energi rendah dan kecepatan ketersediaan energi bukanlah merupakan hal yang penting. Simpanan lemak akan memberikan kontribusi yang besar sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kontribusi simpanan lemak sebagai sumber energi tubuh baru akan berkurang apabila terjadi peningkatan intensitas dalam berolahraga. Pada saat terjadinya peningkatan intensitas olahraga yang juga akan meningkatkan kebutuhan energi, pembakaran lemak akan memberikan kontribusi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh. Walaupun pembakaran lemak ini memberikan kontribusi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat saat intensitas olahraga meningkat, namun kuantitas lemak terbakar tetap akan lebih besar jika dibandingkan saat berolahraga dengan intensitas rendah. Pada saat berolahraga kompetitif dengan intensitas tinggi, penggunaan lemak sebagai sumber energi tubuh akibat dari mulai berkurangnya simpanan glikogen otot dapat menyebabkan tubuh terasa lelah sehingga secara perlahan intensitas olahraga akan menurun. Hal ini disebabkan karena produksi energi melalui pembakaran lemak berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan laju produksi energi melalui pembakaran karbohidrat. Walaupun pembakaran lemak akan menghasilkan energi yang lebih besar 9 kalori per gram jika dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat 4 kalori per gram. Perlu juga untuk diketahui bahwa jaringan adipose dapat menghasilkan asam lemak bebas dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga kelelahan serta penurunan performa yang terjadi pada saat berolahraga tidak akan disebabkan oleh penurunan simpanan lemak tubuh. Selanjutnya C. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi sumber energi yang tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas fisik seperti berolahraga, namun karbohidrat juga merupakan sumber energi utama bagi sistem pusat syaraf termasuk otak. Di dalam tubuh, karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia dapat tersimpan di dalam hati dan otot sebagai simpanan energi dalam bentuk glikogen. Total karbohidrat yang dapat tersimpan di dalam tubuh orang dewasa kurang lebih sebesar 500 gram atau mampu untuk menghasilkan energi sebesar 2000 kalori. Di dalam tubuh manusia, sekitar 80% dari karbohidrat ini akan tersimpan sebagai glikogen di dalam otot. 18-22% akan tersimpan sebagai glikogen di dalam hati dan sisanya akan bersirkulasi di dalam aliran darah dalam bentuk glukosa. Pada saat berolahraga, terutama olahraga dengan intensitas moderat tinggi, kebutuhan energi bagi tubuh dapat terpenuhi melalui simpanan glikogen, terutama glikogen otot serta melalui simpanan glukosa yang terdapat di dalam aliran darah, di mana ketersediaan glukosa di dalam aliran darah ini dapat dibantu oleh glikogen hati agar levelnya tetap berada pada keadaan normal. Proses pembakaran 1 gram karbohidrat akan menghasilkan energi 4 kalori. Walaupun nilai ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan energi hasil pembakaran lemak, namun proses metabolisme energi karbohidrat akan mampu untuk menghasilkan ATP atau molekul dasar pembentukan energi dengan kuantitas lebih besar serta dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pembakaran lemak. Selanjutnya D. Simpanan karbohidrat atau glikogen.
Jumlah simpanan glikogen yang terdapat di dalam tubuh merupakan salah satu faktor penentu performa seorang atlet. Atlet yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang besar dalam sehari-hari akan memiliki simpanan glikogen yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan atlet yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang kecil. Dengan simpanan glikogen yang rendah, seorang atlet dalam menjalankan latihan atau pertandingannya akan cepat merasa lelah sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan intensitas dan performa olahraga. Selanjutnya C. Kecepatan produksi energi dalam olahraga. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama penurunan kapasitas performa tubuh saat beraktivitas fisik seperti berolahraga selain karena berkurangnya jumlah cairan dari dalam tubuh, juga disebabkan oleh berkurangnya jumlah simpanan glukosa energi tubuh. Glukosa merupakan nutrisi karbohidrat terpenting karena mempunyai fungsi utama sebagai penyedia energi bagi berbagai aktivitas fisik tubuh. Berfungsi sebagai bahan bakar utama dalam proses metabolisme energi, menjadikan simpanannya di dalam aliran darah, otot, dan hati menjadi salah satu faktor penting yang menentukan performa tubuh saat melakukan olahraga intensitas tinggi bertenaga, olahraga ketahanan atau endurance, ataupun juga olahraga kombinasi keduanya seperti sepak bola, tenis, bola basket, atau bulu tangkis. Mengkonsumsi air putih yang telah ditambahkan karbohidrat glukosa terbukti dalam membantu peningkatan performa olahraga. 1, 2 karena merupakan karbohidrat dengan bentuk molekul yang paling sederhana. Glukosa mudah diserap dan dapat menyediakan energi bagi sel-sel tubuh. Di dalam tubuh, konsumsi glukosa dapat menghasilkan laju produksi energi yang besar hingga 1 gram per menit. Dan manfaat lebih akan didapatkan apabila glukosa ini dipadukan karbohidrat jenis lain seperti sukrosa atau frukton. Baik, untuk pemateri ketiga yang akan saya sampaikan sendiri, materinya terkait dengan metabolisme aerobik dan anaerobik. Proses produksi energi di dalam tubuh dapat berjalan melalui 2 proses metabolisme, yaitu metabolisme aerobik dan metabolisme anaerobik. Metabolisme energi pembakaran lemak dan karbohidrat dengan kehadiran oksigen atau O2 yang akan diperoleh melalui proses pernapasan disebut dengan metabolisme aerobik. Sedangkan proses metabolisme energi tanpa kehadiran oksigen atau O2 disebut dengan metabolisme anaerobik. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya selama berolahraga secara ideal energi harus dapat diperoleh oleh sel-sel otot dengan laju yang sama dengan kebutuhannya. Proses produksi energi di dalam tubuh dapat berjalan melalui 2 proses metabolisme, yaitu metabolisme aerobik dan metabolisme anaerobik. Metabolisme energi pembakaran lemak dan karbohidrat dengan kehadiran oksigen atau O2 yang akan diperoleh melalui proses pernapasan disebut dengan metabolisme aerobik. Sedangkan proses metabolisme energi tanpa karbohidrat atau O2 tanpa kehadiran oksigen atau O2 disebut dengan metabolisme anaerobik. Di dalam tubuh, jaringan otot dan hati merupakan 2 kompartemen utama yang digunakan oleh tubuh untuk menyimpan glikogen. Pada jaringan otot, glikogen akan memberikan kontribusi sekitar 1% dari total massa otot, sedangkan di dalam hati, glikogen akan memberikan kontribusi sekitar 8-10% dari total massa hati. Walaupun memiliki persentasi yang lebih kecil, namun secara total jaringan otot memiliki jumlah glikogen 2 kali lebih besar dibandingkan dengan glikogen hati. Sedangkan sumber energi simpanan glikogen yang terdapat di dalam tubuh secara langsung akan mempengaruhi kapasitas atau performa seorang atlet saat menjalani program latihan ataupun juga saat pertandingan. Nah, itulah materi dari kelompok kami, kelompok pertama. Jika masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon ditambahkan dan diperbaiki. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan ketika kami penyampaian materi, kami minta maaf kepada ulama manapun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.